Alhamdulillahi munshil khalqi min adami Thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami Amin tadhakuri jiranim bidhi salami Majajtadam anjara Mimmo kalantim bidami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin Wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami Fama li'ainaika in kultak fufahamata Wa ma liqalbika in kultas tafiq yahimi Maula Ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwa limuqtahami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi
wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyaraha, utawi rukun kaping rolase ngene, utawi kaping rolase hukum iku salamun salam, wa aqalluhu utawi minimal salam iku assalamu alaikum, lafad assalamu alaikum. Au aksuhu utawa sewalike assalamu alaikum, berarti alaikumussalam, boleh. Wa akmaluhu utawi sampurnane salam iku assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, 2 kali. Marrataini kelawan rong ambalan. Shimalan halih madhep arah kiwa, multafitan kang noleh, kelawan noleh tahalih noleh, fiha ing dalem marrah. Jadi assalamualaikum warahmatullah menoleh ke arah kanan ya, kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Shimalan multafitan fiha. Fal aisaru hatta yura, sehingga den tingali apa khadduhu pipine wong, al aimani kang tengen. Fal aisaru nuli pipi kang kiwa, jadi noleh ke kanan sampai pipinya itu bisa dilihat dari belakang, kemudian menoleh ke arah kiri sampai pipi kirinya bisa dilihat dari belakang. Tidak kemudian kadang-kadang sampai melihat orang yang ada di belakangnya sambil melihat-lihat. Enggak, jadi yang kelihatan tuh pipinya. Pandangannya itu ke arah pundaknya. Kalau ke arah kanan, menoleh ke arah kanan, berarti pundak yang sebelah kanan ia lihat. Kemudian kalau menoleh ke arah kiri, itu dilihat pundaknya yang sebelah kiri. Fal aisaru nuli nawiyan halih kang niat bisalami, nawiyan halih kang niat assalama ing uluk salam, alaman ing atase wong iltafata kang noleh sapa man ilaihi maring man. Ngene biar kamu ndak bingung. Iltafata kang noleh sapa musolli ilaihi maring man, kita mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, itu hendaknya niat mengucapkan salam pada orang lain. Kalau ke kanan ya berarti niat mengucapkan salam pada orang yang ada di sebelah kanan kita. Kalau noleh sebelah kiri berarti ya niat mengucapkan salam kepada orang yang ada di sebelah kiri. Min malaikatin nyatane malaikat, wa mukmini insin lan wong mukmine menungso, wa jinin lan jin.
Baik itu malaikat, kalau sholat sendiri kan kita ndak ada orang di kanan kiri. Ya tetap ada itu malaikat. Tetap ada jin. Hanya saja kita tidak mampu melihat mereka. Wayanwi wajinin lan jin. Wayanwi lan niat sapa musolli ing salam alaman ing atase wong khalfahu kang tetep ing dalem burine musolli wa amamahu lan ing dalem ngarepe musolli. Artinya ya orang sekitar kita itulah, ya, di depan maupun di belakang, kanan ataupun kiri. Bi ayyihima kelawan endi-endine awal lan saniyah, salam yang pertama atau yang kedua, sya'a karep sapa musolli. Wayanwi lan niat sapa makmumun makmum, niat ar-radda ing jawab salam. Alaman ing atase wong salama kang uluk salam sapa man alaihi ing atase makmum. Kalau kita jadi makmum, tentu kan yang lebih dulu mengucapkan salam imamnya. Maka ketika kita salam, itu niatnya boleh diniatkan menjawab salamnya imam. Menjawab salamnya imam. Dia kalau sholat sendiri Pak, ya itu tadi, mengucapkan salam kepada yang ada di sekitar kita, baik manusia maupun malaikat ataupun jin. Wa sunnah lan den sunataken apa niatu khurujin, niat metu saking salat. Jadi ketika salam itu di samping niat mengucapkan salam pada orang lain, kita hendaknya juga niat keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Sudah, itu yang ke-12 rukunnya sholat, salam. Wa tartibun lan nomor 13 yang terakhir adalah tartib. Kama kaya keterangan dzukira kang ditutur apa ma. Kang ditutur apa ma. Fa in ta'ammada lamun nejo sapa wong. Lamun nejo tarkahu ing tinggal tartib. Fi aliyin kang bangsa tarkahu ing tinggal tartib fi liyin kang bangsa penggawean. Au salamin utawa salam batalat mongko batal apa salat. Batalat mongko batal apa salat. Andaikan kamu menyengaja meninggalkan tartib yang berbentuk fi'liyah bukan qauliyah. Fi'liyah itu ya seperti ruku', seperti iktidal, sujud. Kamu balik misalnya, kamu sujud dulu baru ruku', itu namanya meninggalkan tartibul fi'li. Atau membalik salam, tidak takbiratul ihram tapi di awal sholat kamu langsung assalamualaikum warahmatullah. Ini sholat kamu menjadi batal. Batalat mongko batal apa salat. Lah kalau ucapan Pak, yang tidak urut itu ucapan. Kalau tidak urut ucapan itu tidak membatalkan sholat. Misalnya begini, kamu membaca sholawat dulu. Pada saat kamu tasyahud akhir, kamu baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kemudian terus baru membaca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah
Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kamu balik itu, terus kamu ulang membaca at-tahiyat sampai sholawat lagi. Jadi sholawatnya 2 kali Pak, awal dengan setelah tasyahud. Iya, kalau begitu sholatmu tidak batal. Ya sudah ya, titik ya. Nah, sekarang ada perkara yang penting. Ausaha utawa lali sapa wong, fama mongko utawi rukun utawi perbuatan ba'da matrukihi kang tetep ing dalem sause rukun kang ditinggal musolli iku lagwun nganggur. Fa in tadzakara lamun eling sapa musolli qabla fi'li mislihi ing dalem sadurunge ngelakoni rukun kang madani matruk, ing dalem sadurunge nglakoni rukun kang madani matruk iku fa'ala mungko nglakoni sapa wong hu ing matruk, hu ing apa? Hu ing ma ngono. Andai kata ada orang lupa melakukan apa? Meninggalkan rukun atau meninggalkan perbuatan. Ya lebih tepatnya rukun. Maka sesuatu yang ia lakukan setelah perbuatan yang ia tinggal itu tidak dianggap. Saya ulang. Andai kata ada orang yang lupa melakukan rukun, maka rukun yang dilakukan setelah rukun yang ditinggalkan itu adalah tidak dianggap. Misalnya begini, kamu rukuk, kemudian lupa tidak i'tidal. Jadi kamu rukuk tidak melakukan i'tidal, langsung menuju sujud. Itu berarti kamu meninggalkan satu rukun, yakni i'tidal. Nah, maka apapun yang kamu lakukan setelah apa yang kamu tinggalkan itu tidak dianggap. Misalnya kamu sudah sujud 1 kali, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua kali. Kemudian kamu berdiri. Nah, kemudian kamu berdiri. 3, 4 rukun yang sudah kamu lakukan setelah melupakan i'tidal tadi, itu tidak dianggap. Tidak dianggap sudah dilakukan. Atau dengan kata lain, dia seperti belum melakukan sujud, duduk, sujud, dan berdiri. Nah, apabila ia sebelum melakukan i'tidal, jadi rakaat pertama ya, kan berdiri lagi, baca Fatihah dan rukuk. Nah, ketika misalnya dia rukuk ini, berarti kan sebelum melakukan perbuatan yang sama dengan yang ia tinggalkan, dia kok kemudian ingat, loh, saya tadi kan belum i'tidal ketika rakaat pertama. Itu padahal kamu sedang dalam keadaan rukuk atau sedang dalam keadaan berdiri atau sedang dalam keadaan sujud tadi. Maka apa yang harus kamu lakukan ketika pada saat itu ingat? Harus kembali melakukan apa yang telah kamu tinggalkan. Jadi misalnya saat sujud kamu ingat, loh saya belum i'tidal, maka kamu harus berdiri melakukan i'tidal. Kemudian sujud. Atau kalau sampai pada rukuk rakaat yang kedua kamu belum ingat atau baru ingat, ya tinggal langsung i'tidal. Meskipun kelihatannya sudah mendapat 2 rakaat,
yang dianggap adalah satu rakaat. Sebab sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud dan berdiri dan rukuk itu tidak dianggap. Dah, saya kira jelas itu. Wa tadaraka al-baqi wa illa lamun ora eling, apabila ia tidak ingat sampai melakukan iktidal pada rakaat yang kedua, ajza'a mongko nyukupi apa fi'lu mislihi hu ing wong. Artinya apa? Dia tidak ingat sama sekali sampai iktidal rakaat yang kedua. Maka iktidal rakaat yang kedua itu dianggap cukup untuk sebagai ganti daripada iktidal rakaat yang pertama. Lah sekarang berarti dapat berapa rakaat dia? Masih dapat 1 rakaat. Konsekuensinya dia nanti harus menambah 1 rakaat di akhir. Wa tadaraka lan nyusuli sapa musolli al-baqi ing rakaat kang keri. Falau alima lamun ngerti sapa wong fi akhiri salatihi ing dalem akhire salate wong. Ing dalem akhire salate wong tarka sajidatin ing ninggal sujud. Ing ninggal sujud min akhiratin saking rakaat kang akhir. Sajada mongko sujud sapa wong. Sajada summa tasyahada nuli tasyahud sapa wong. Apabila di akhir sholatnya dia menyadari, meyakini bahwa ia meninggalkan 1 sujud pada rakaat yang terakhir, maka dia harus sujud 1 kali, kemudian tasyahud. Prakteknya begini, kamu sudah sujud ya 1 kali, kemudian langsung at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullah, sampai Masihid Dajjal. Kamu ingat, loh saya masih sujud baru 1 kali tadi. Nah, baru 1 kali. Maka apa yang harus dilakukan? Dia harus langsung sujud 1 kali dan mengulang tasyahudnya kembali. Itu kalau yang ditinggalkan sujud pada rakaat yang terakhir. Lah kalau dari sujud rakaat yang lain bagaimana, Pak? Amin ghairiha utawa sujud saking liyane rakaat akhir. Ausaka utawa mamang sapa wong lazima mongko wajib hu ing wong apa rakaatun sak rakaat. Apabila dia yakin meninggalkan 1 sujud dari rakaat selain rakaat akhir, atau dia ragu-ragu apakah 1 sujud yang ia tinggal itu merupakan bagian dari rakaat akhir atau selain rakaat akhir, maka dia harus menambah 1 rakaat. Kenapa kok 1 rakaat, Pak, padahal hanya 1 sujud yang ditinggal? Iya, karena kalau andaikan pada rakaat yang ketiga yang ia tinggalkan, maka berarti apa yang dilakukan setelah sujud yang dia tinggalkan itu tidak dianggap, sampai dia melakukan perbuatan yang sama dengan apa yang ia tinggalkan. Kembali tadi seperti di atas rumusnya. Demikian pula kalau sujud itu bagian dari rakaat yang kedua atau bagian dari rakaat yang pertama. Begitu ya. Lah kalau yang ragu-ragu ini kok tetap 1, Pak? Iya, karena yang ia ragukan itu apakah bagian rakaat yang terakhir
atau bagian dari selain rakaat yang terakhir. Ragu-ragu kok, ragu. Sudah. Au alima utawa ngerti utawa yakin sapa wong. Fi qiyamisaniyatin ing dalem jumeneng rakaat kang kaping pindho. Ing dalem jumeneng rakaat kang kaping pindho. Ngerti utawa yakin tarka sajdatin ing ninggal sujud siji. Fa ing kana lamun ana sapa musolli iku jalasa lungguh sapa musolli ba'da sajdatihi ing dalem sause sujute musolli. Sajada mongko sujud sapa musolli. Wa illa lamun ora kana jalasa fal yajlis mongko becik lungguh sapa musolli. Mutmainnan halih tumakninah. Tsumma yasjudu nuli sujud sapa musolli. Perhatikan, andai kata dia mengerti, meyakini pada saat dia berdiri rakaat yang kedua, yakin bahwa ia meninggalkan satu sujud pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang pertama. Dia meyakini pada saat dia berdiri yakin bahwa dia telah meninggalkan satu sujud dari rakaat yang pertama. Maka apa yang harus dilakukan? Jika pada saat itu dia duduk setelah sujud, maka dia harus langsung melakukan sujud. Ya. Apabila dia dalam keadaan tidak sedang duduk, mungkin berdiri, maka dia hendaknya langsung duduk, tumakninah, kemudian sujud. Nah, jadi misalnya pada saat berdiri di rakaat yang kedua itu kamu membaca Fatihah. Loh, tadi saya ini belum melakukan 2 kali sujud, masih 1 kali pada rakaat yang pertama. Berarti kamu kan sedang dalam keadaan berdiri. Kalau kamu sedang dalam keadaan berdiri, maka kamu harus langsung duduk, tumakninah, kemudian sampean langsung sujud lagi, kemudian berdiri lagi. Tapi kalau kamu ingat itu dalam keadaan duduk, ya mungkin rakaat yang kedua, maka kamu harus langsung sujud, kemudian berdiri. Ini kalau dihitung dohirnya 3, tapi karena kamu melupakan atau meninggalkan 1 kali sujud, maka rakaat yang kedua itu tidak dianggap. Sama kan rumusnya? Nah, begitu. Fal yajlis mutmainnan wa summa yasjudu. Au fi akhiri rubaiyatin, utawa yakin sapa wong ing dalem akhire salat kang bangsa 4 rakaat. Utawa yakin sapa wong ing dalem akhire salat kang bangsa rakaat. Yakin tarka sajdataini ing ninggal sujud loro. Au salasin utawa sujud 3. Jahila kang ora ngerti sapa musolli mahallaha ing panggonane sujud. Mahallaha ing panggonane sujud. Wajaba mongko wajib apa rakaatane 2 rakaat. Apabila seseorang meyakini bahwa dia telah meninggalkan 2 sujud, dia meninggalkan 2 sujud ketika melakukan sholat 4 rakaat. Misalnya sholat duhur, atau asar, atau isya, itu kan 4 rakaat. Dia yakin bahwa dia telah meninggalkan 2 kali sujud, atau yakin meninggalkan 3 kali sujud, tetapi dia tidak tahu tempatnya dia meninggalkan sujud itu di rakaat pertama, kedua, atau ketiga. Maka dia wajib menambah 2 rakaat. Wajib menambah 2 rakaat.
Logikanya bagaimana? Tadi kalau meninggalkan satu misalnya di rakaat pertama, berarti rakaat yang kedua itu tidak dianggap sampai dia melakukan sujud. Berarti kelihatannya dua kan masih satu. Ya. Sedangkan yang satunya misalnya berada di rakaat yang ketiga, maka rakaat yang keempatnya tidak dianggap. Nah itu loh. Oleh karenanya dia wajib menambah 2 rakaat. Lah kalau 3 kok ya 2 rakaat Pak? Iya. Kemungkinan bisa jadi rakaat yang pertama itu dia 2 kali tidak sujud. Dan rakaat yang kedua dia 1 kali tidak sujud. Berarti dia kan belum dapat apa-apa yuk. Belum dapat apa-apa. Otomatis rakaat yang ketiga baru terhitung rakaat yang pertama. Rakaat pertama yang keempat dianggap yang keempat, nambah wong rakaatnya isya iku 4 berarti ditambah 2. Ini nanti direnungkan sendiri ya. Kalau enggak ini bulet ini. Kok bisa begitu ya? Ya diutak-utak sendiri nanti. Rumusnya sama, jadi rukun yang kamu kerjakan setelah rukun yang kamu tinggalkan itu tidak dianggap. Au arba'in utawa papat utawa ninggal papat piro-piro sujud. Fasajidatun mongko wajib apa sujud siji. Sumarokatani nuli 2 rakaat. Ada misalnya orang meninggalkan 4 kali sujud, tidak tahu tempatnya, dia wajib menambah 1 kali sujud dan 2 rakaat. Kok begitu? Lihtimali annahu taraka sajdataini minal ula wa sajdatan minas saniyah wa sajdatin minar rabi'ah. Karena ada kemungkinan bahwa 4 kali sujud yang ia tinggalkan itu 2 kali sujud dari rakaat yang pertama. Atau dan 2 berarti ya. Yang 1 sujud kamu tinggalkan dari rakaat yang kedua. 1 sujud kemungkinannya ada di rakaat yang keempat. Ono wong kok salat iso lali-lali ngene iki lho piye. Wis timbang bulet wis dibaleni neh. Ndak, ini hanya mengandaikan, andai kata. Fikih itu kan kadang-kadang belum terjadi pun sudah dibahas kan. Dan banyak begitu itu andai kata. Au khamsin utawa tinggal 5 piro-piro sujud, au sitin utawa 6. Berarti kalau meninggalkan 5 atau 6 sujud itu 3 rakaat tidak pakai sujud dia. Fasalasun mongko wajib apa 3 piro-piro rakaat. Jadi rukuk tok terus baca Fatihah neh, rukuk tok Fatihah neh, kira-kira begitu. Au sabain utawa ninggal 7 piro-piro sujud. Berarti hanya 1 kali sujud di 4 rakaat. Jahilah kang ora ngerti sapa wong mahallaha ing panggonane sabaun. Fasajdatun mongko wajib apa sujud siji. Sumasalasun nuli 3 piro-piro rakaat. Dia berkewajiban menambah 1 sujud dan 3 rakaat. Dah ndak usah diperpanjang ini. Lupa kok nemen-men. Wala yukrahu lan ora den makruhaken apa taghmidu ainaihi, ngeremaken mripat lorone wong, memejamkan kedua belah mata, ilam yakhaf lamun ora wedi sapa wong dzararon ing bahaya, itu tidak dimekruhkan kalau memang dia tidak takut atas bahaya yang mungkin terjadi. Kalau takut ada bahaya yang mungkin mengancam dirinya, dimekruhkan memejamkan mata. Bahaya itu bisa jadi bahaya yang memang bahaya, bisa jadi bahaya yang mengganggu kekhusyuan. Apa? Kekhusyuan misalnya
di depan kita itu ada orang yang memakai kaos gambarnya cewek cantik. Itu kalau secara fisik tidak membahayakan, tapi bisa jadi mengganggu kekhusyuan. Itu membahayakan secara batiniah. Kalau begitu kamu merem saja, pejamkan saja matamu, daripada melihat dan akhirnya terganggu. Wasunna lan den sunataken apa idamatun nadhari mahalli sujudihi, ngelanggengi ningali panggonane sujute wong, ngelanggengi ningali panggonan sujute wong, wa khusyu'un lan khusyuk, disunatkan kita selalu memandang tempat kita sujud. Jadi jangan melihat ke atas. Jangan melihat ke atas, tapi melihat ke bawah. Di tempat kita sujud itu. Kenapa begitu? Li'annaha aqrabu ilal khusyuk. Kalau kita melihat ke arah arah tempat kita sujud, akan menolong kita untuk melakukan sholat dengan khusyuk. Jadi kalau melihat ke atas bisa jadi ada cicak kejar-kejaran, ada apalagi macam-macam. Nanti itu akan mengganggu kita tidak khusyuk ya. Wa tadabburu qiraatin lan den sunataken angen-angen bacaan. Angen-angen bacaan. Kita itu kalau mau belajar ya, itu insya Allah sholat itu lebih cenderung khusyuk daripada tidak. Misalnya kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang menjadi penguasa alam. Jadi tidak ada penguasa selain Allah. Tidak ada yang patut dipuji selain Allah. Tidak ada yang pantas dipuji, disanjung-sanjung kecuali Allah. Termasuk saya, misalnya begitu. Ar-Rahmanir Rahim. Allah adalah Zat yang maha belas kasihan, baik di dunia maupun di akhirat. Maliki yaumiddin, Zat yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami meminta, kami menyembah, dan kami minta pertolongan. Kalau kita sudah ngomong saya menyembah hanya kepadamu dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, itu kita akan merasa bahwa yang berhak atau yang patut untuk kita mintai pertolongan itu hanya Allah. Kita tidak pantas mengharap kepada selain Allah. Minta pertolongan juga demikian. Nah, itu cara kita memikirkan apa yang telah kita baca, sehingga itu akan membantu kita menuju kekhusyuan, menuju kepada kekhusyuan. Wa faraghu qalbin. Wa tadabburi dzikrin, wa tadabburu dzikrin lan angen-angen zikir. Wa tadabburu dzikrin lan angen-angen zikir. Wa dukhulu sholatin lan mlebu ing dalem salat. Wa dukhulu sholatihi lan mlebu ing dalem salate wong. Binasatin kelawan trengginas. Hendaknya dia berangan-angan tentang zikir yang dia baca.
Kemudian dia melakukan sholat itu dengan semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi, wa faraghu qalbin lan kosonge ati. Artinya hatinya itu tidak memikirkan hal-hal di luar sholat. Yang dipikir ya apa yang ada di dalam sholat itu. Tapi kenyataannya tidak ya. Kita itu tadi nyari dompet itu tidak ketemu-ketemu. Setelah kita takbiratul ihram Allahu Akbar, dompet yang kita cari itu ingat, ya Allah, dompet saya ada di atas TV. Nanti kalau diambil anak-anak gimana? Itu sering terjadi begitu kita. Padahal kita itu sholat hendaknya mengosongkan apa? Mengosongkan hati dari memikirkan sesuatu di luar sholat. Wa qabdun lan gegem biyaminin kelawan tangan kanan menggenggam ku ayasarin ing pergelangane tangan kiwa. Ku ayasarin ing pergelangane tangan kiwa. Tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Tahta sodrihi ing dalem ngisor-ngisore dodone wong. Jadi diletakkan tidak pada posisi dada, tapi posisi di bawah dada, di atas pusar. Di atas pusar. Caranya menggenggam bagaimana? Wakila yutakhayyaru atau yutakhayyaru baina basati asabi'il yamin fi aradil mufassal wa baina nasriha saubas sa'idi. Jadi jari-jari penunjuk itu tetap diluruskan ya. Ibu jari ditemukan dengan ujung jari tengah. Seperti cara tadi tasyahud ya. Tasyahud itu kan menggenggamnya jari telunjuknya lurus, ibu jari ketemu dengan jari tengah. Nah, itu begitu cara menggenggamnya. Hingga telunjuknya tetap lurus. Wa tahta sodrihi wa dzikrun lan dzikir wa du'aun lan donga ba'daha ing dalam sause salat. Kilo jarine katanya salat itu kok wiridan niku enggak ada dalilnya. Itu pernah baca kitab Fathul Wahhab atau enggak? Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan doa setelah melakukan salat atau zikir setelah melakukan salat itu sunnah. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Biasanya kan jaluk dalil. Iwai dalil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama minha qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini yang pernah dilakukan Nabi. Apakah harus sama persis begitu? Ya enggak toh, karena ada hadis lain. Jadi yang dibaca itu tidak harus persis itu. Nabi mengatakan, man sabbahallaha dubura kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallahu salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasina summa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa ingkanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang membaca tasbih 33 kali
hamdalah 33 kali, takbir 33 kali, maka Allah akan mengampuni kesalahannya, meskipun kesalahannya itu seperti apa? Untuknya lautan, buihnya lautan, banyak sekali, meskipun banyak. Sampai ada sahabat ya, sahabat itu mengatakan pada Nabi, enak ya Rasulullah orang-orang yang kaya-kaya itu, mereka bisa masuk surga dengan cara menginfakkan hartanya, dengan digunakan perang, digunakan membantu perjuangan Islam. Nabi itu mengatakan, kalau kamu kepingin pahala seperti orang yang menginfakkan hartanya, itu baca saja Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, setiap habis sholat, maka kamu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ngono kok jarine gak ana dalile kulo piye ana. Ora gelem wiridan ora usah ngompori wong liya, ora gelem wiridan mulih ngono lho kok dadak bid'ah-bid'ahno wong barang kelapo. Wanti kolon lan pindah li sholatin krana arai salat, min mahalin saking panggonan ukhra kang liya. Walinaflin lan krana arai salat sunat pindah fi baitihi, ing dalem omahe wong iku afdalu luweh utama. Kalau kita mau melakukan sholat, disunahkan pindah. Kenapa alasannya? Taksiron limawadi sujud, agar supaya tempat yang kita gunakan sujud itu banyak. Jadi yang menjadi saksi besok juga banyak. Nah kalau kita mau melakukan sholat sunnah, yang lebih baik kamu pindah ke rumah atau pulang. Kenapa? Menghindari agar tidak terjadi sum'ah, agar tidak terjadi riya, takabur dan lain sebagainya. Pindah ke rumah. Wa muksu rijalin utawi menenge wong lanang, lian sorifa supaya buyaran sapa ghairuhum liyane rijal. Bagi laki-laki setelah sholat, setelah wiridan hendaknya diam dulu di tempat. Itu hukumnya sunnah. Memberi kesempatan yang lain, yakni wanita dan para khunsa, wandu-wandu pulang dulu. Nanti kalau mereka sudah pulang, kita baru pulang. Wansirafun lan buyaran, li jihati hajatin krono arai hajat. Wa illa lamun ora jihati hajatin fayaminin mongko maring arah tengen. Wadang qadilan dadi tutuk apa kedwatun sifat dadi makmum utawa sifat makmum manute makmum bisalami imamin sebab salame imam. Batas kita mengikuti imam itu kalau imamnya sudah salam, itu kita sudah putus. Falamma fali makmumin mongko iku tetep kedue makmum. Ayastagila utawi yen to ketungkul sapa makmum biduaen kelawan donga. Wa nahwihi nuli lan padane donga. Sehingga karena sudah putus keterikatan kita dengan imam, kita boleh imamnya sudah salam, kita menambah doa-doa. Kemudian sumayusalimu nuli uluk salam sapa wong. Walawik tasara lamun ngring kesapa imamuhu imame wong, ngring kesala taslimatin ing atase salam siji. Kalau imam kita itu melakukan salam hanya satu kali, salama mongko uluk salam sapa makmum sintaini kelawan kaping pindho, makmumnya tetap 2 kali. Kenapa? Alasannya pertama tadi keterikatan dengan imam sudah putus. Jadi dia boleh meskipun imamnya 1 kali, dia tetap 2 kali.
Walau maka salamun meneng sapa wong. Fal afdalu taikang luweh utama iku jaklu yaminihi. Dadekaken arah tengene imam ilaihi maring makmum. Kalau imam itu menghendaki diam untuk membaca zikir atau wiridan, hendaknya menjadikan arah kanannya imam itu menghadap ke makmum. Jadi kalau di sini menghadap ke utara, sehingga pundaknya atau tubuh yang sebelah kanannya itu berada pada sisinya makmum. Begitu ya. Jadi menghadap ke utara itu ada dalilnya. Mana dalilnya? Diriwayatkan Imam Muslim. Imam Muslim itu hadisnya alasannya lil itba'i, karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Ojo kuwatir dadi wong NU. Lek ana wong liya kok ngomong, "Mana dalilnya?" Kamu ndak ngerti, jangan kemudian kamu goyah. Ndak ngerti kamu goyah. Semua yang kita lakukan, amalan-amalan kita sejak kecil diajarkan kepada kita, semuanya ada dalilnya. Jangan khawatir tidak ada dalilnya. Babun bitanwini Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.